Yang saya bingungkan itu pengikutnya Harry Pras gitu, dan dia mengatakan kami yang mendukung Abah Guru Sekumpul itu dikatakan adalah taklid Buddha, sedangkan yang pengikutnya Harry Pras tidak dikatakan taklid Buddha. Ini yang menurut saya super aneh, lagi nyata gitu. Kok kami yang membela Guru Sekumpul dikatakan taklid Buddha, tapi yang membela Harry Pras tidak dikatakan taklid Buddha? Kok bisa seperti ini ya? Ini yang saya nggak habis pikir tentang pengikutnya Harry Pras. Kalau kita bela ulama ya wajar kita bela ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, walakin warathu al-ilmu. Ya. Nabi, ulama itu pewaris pada nabi loh. Ya. Jadi jangan hina ulama. Ini coba banyak sekali dalil-dalil itu yang menyatakan bahwa ulama-ulama ini adalah memang mereka inilah yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Abah Guru Sekumpul ini adalah seorang ulama, beliau yang mewarisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kami bela dengan dalil-dalil. Terus kemudian kami datangkan seorang ulama, kami berbincang dengan ulama Yaman, kok bilang Syiah Hudi? Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah muridnya Al-Habib Umar bin Hafiz di Yaman. Nah ini yang enggak saya habis pikir, siapa yang sebenarnya taklid Buddha? Apakah kami yang membela guru kami Abah Guru Sekumpul dengan dalil yang nyata, dengan data yang jelas, ataukah mereka yang membela Harry Pras tapi tidak ada dalil? Coba kita bahas hal ini dan komentar di bawah ya bagi pengikutnya Harry Pras. Ini ya nggak ada ujungnya sama sekali ya, nggak ada ujungnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, bagi Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erodaya, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur ahfadhu ayyadana hadhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, mudah-mudahan bagi antum yang menyaksikan channel kami, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan meskipun antum yang tidak menyukai kami, yang tidak menyukai channel kami, tapi antum menonton channel kami, mudah-mudahan antum juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan terlebih lagi mudah-mudahan
Allah tetapkan iman di dalam hati kita sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita ciptakan perdamaian, persatuan jikalau memang kita mampu menciptakan perdamaian dan persatuan itu. Ya, karena setiap muslim itu mereka itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, di sini kami berusaha sebagai murid Abah Guru Sekumpul, ya, menjaga muruah daripada beliau supaya tidak dicaci maki oleh orang-orang yang belum belajar dan belum mengetahui tentang ilmu-ilmu perihal ilmu-ilmu kebatinan, ilmu gaib, dan yang bahkan mereka tidak mau mempelajari itu. Nah, dikatakan itu hanya khurafat, takhayul. Nah, karena mereka tidak mempelajari itu. Makanya yang saya bilang itu, bagaimana kalau orang-orang macam ini, macam-macam orang yang seperti ini tidak percaya hal-hal seperti itu berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ini berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka, semalam saya sudah melaksanakan Isra. Apa mereka percaya? Ataukah mereka akan menuduh Nabi sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab? Ataukah mereka, ya bagaimana ya? Nah, ini yang saya bingungkan kalau mereka berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jelas para ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini, orang-orang alim ini adalah warasah, pewaris para nabi. Terus kalau ada yang bertanya, dari mana kita tahu dia itu orang alim? Beliau ini menguasai kitab. Ya, banyak kitab-kitab yang dikuasai beliau. Beliau juga punya guru, punya silsilah sanad. Yang dinamakan sanad itu ilmu beliau tidak diragukan kesinambungannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar kepada guru beliau belajar lagi kepada guru beliau, 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 sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya sanad itu. Ya, beliau punya sanad itu. Nah, makanya kami nyatakan bahwa kami yakini tayaqqan bil qalbi, kami meyakini dengan hati kami bahwa Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama, seorang wali yang notabene-nya beliau adalah seorang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan yang paling saya mau bahas di sini adalah siapa yang taklid buta. Apakah kami yang membela Abah Guru Sekumpul ataukah antum yang membela Abang Heri Pras? Buta itu bermakna a'ma. A'ma itu buta, tidak bisa melihat. Tentunya orang yang buta itu, taklid buta itu yang dengan tanpa dalil malah menghina orang lain. Ya, kami sampaikan dalil maka ditutup matanya. Ditutup matanya untuk apa? Ya, mohon maaf, bukan saya emosi, tapi ini nada saya, ya, nada saya. Tapi ketika kita sampaikan dalil, padahal Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim kita sampaikan itu, tapi ada saja mereka menutup mata untuk supaya tetap menyalahkan Guru Sekumpul. Coba kami datangkan dalil bahwa kemarin itu pernah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa dilihat di berbagai tempat dan beliau itu satu, beliau itu menjadi tiga. Kami sampaikan itu. Ada wali juga yang bisa membelah lautan sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terus Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, beliau berkhutbah, berpidato dari Madinah sampai ke Irak. Ini semua tidak akan bisa masuk akal kalau akal antum dangkal. Tapi kalau akal antum masuk ke dalam hati sanubari antum dan meyakini sebagaimana Abu Bakar meyakini Nabi Muhammad SAW, maka itu mudah masuk bagi antum. Tapi karena semuanya ada ghais, ada benci, ada emosi di dalam diri itu sehingga tidak mau melihat kebenaran itu. Makanya ini yang saya katakan, siapa yang taklid buta. Kalau kami dikatakan taklid buta, kami memakai dalil.
Ada dalil kami bertanya pada ulama, kami bertanya pada para habaib, para pewaris-pewaris Nabi, kami bertanya kalau memang kami tidak mengetahui akan hal itu. Akan tetapi orang yang mengikuti hari peras, mereka tidak bertanya, bahkan menyerang orang dengan akal nalarnya sendiri, bukan dengan dalil, bukan dengan paparan-paparan ilmu. Ini nggak jelas asalnya. Ini yang saya katakan, siapa yang taklid buta? Yang taklid buta itu ya tentunya membela seseorang dengan tanpa landasan, dengan tanpa adanya pendapat-pendapat dari ulama lain, hanya mengemukakan pendapat-pendapat sendiri. Ya, semua kita kembali kepada Quran dan hadis. Antum kembali kepada Quran dan hadis, tapi antum itu langsung mau berguru kepada Nabi Muhammad. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Kami kembali kepada Quran dan hadis melalui guru-guru kami. Ya, guru kami belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya. Itu yang dinamakan silsilah sanad zahabiyah. Ya, itu yang dinamakan sanad emas yang dari Rasulullah SAW. Sedangkan coba orang yang kembali kepada Quran dan hadis, mereka mengkaji Al-Quran dan hadis dengan otak mereka sendiri, dengan tanpa gramatika bahasa, dengan tanpa guru. Man la syaikhahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitan yang akan menjadi gurunya. Coba, Al-Quran itu memiliki majas, balaghah, mantik yang sangat tinggi, yang tidak mampu kita akan pahami dengan otak kita kalau kita memang tidak memahami Al-Quran itu. Jangan membaca Al-Quran terus kemudian membaca terjemahannya mengatakan saya langsung kembali ke Quran dan hadis. Terjemahan itu siapa yang menerjemahkan? Tafsir itu siapa yang menafsirkan? Tentu ketika antum membaca Sahih Bukhari, berarti antum membaca kitab Imam Bukhari. Berarti secara tidak langsung antum berguru kepada Imam Bukhari. Langsung kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Iya, kami semua kembali ke Quran dan hadis, akan tetapi dengan cara perantara guru kami yang mengantarkan silsilah ilmunya kepada kami, sehingga sampai saat ini terjagalah sebagaimana akidah Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas di sini siapa yang taklid buta? Tentunya orang yang menyerang aba guru sekumpul dengan tanpa dalil, dan orang yang mengikuti Heri Pras akan tetapi tidak mengetahui referensi ajaran dan sebagainya, ya. Jadi sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tetap berjuang untuk ulama, tetap jaga muruah ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa orang alim itu, ya, orang alim itu, kemuliaan orang alim atas orang yang abid, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kemuliaan orang alim itu dibanding orang-orang yang hanya ahli ibadah. Ahli ibadah itu maksudnya dia sholat, puasa, zikir, tapi tidak ada ilmu. Kemuliaannya adalah seperti kemuliaanku, seperti kemuliaanku daripada kalian-kalian di bawahku. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan orang alim itu disamakan. Nabi yang menyamakan ini. Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku kepada orang-orang yang di bawahku. Coba, ini Nabi yang menyatakan, bukan saya. Ini Nabi yang menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.